Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan viral TNI selamatkan korban pemerkosaan. Apa yang terjadi setelahnya akan membuatmu terkejut. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok, malam yang gelap dan sunyi menyelimuti segala yang ada. Angin malam berdesir pelan melalui pepohonan besar, menciptakan suasana yang hampir tak terjamah. Hanya terdengar suara alam, namun di balik kesunyian itu, ada kisah yang menunggu untuk terjadi. Sebuah kisah yang akan mengguncang ketenangan desa ini. Siti adalah seorang perempuan muda berusia 22 tahun. Wajahnya menyiratkan ketulusan dan impian yang belum terwujud. Siti tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Rumah yang lebih sering terdengar suara tawa dan kebersamaan daripada kesedihan. Namun, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Siti tengah berjalan pulang dari ladang saat kegelapan mulai menutupi langit. Dia baru saja selesai memetik beberapa sayuran untuk makan malam dan berjalan dengan hati yang ringan, mengenang kebersamaan dengan keluarganya. Tapi perasaan itu seketika berubah begitu dia melewati jalan sepi yang mengarah ke rumahnya. Dari kegelapan malam, sebuah kendaraan pick-up melintas perlahan. Dua pria duduk di belakang, tertawa keras dan tidak peduli dengan jalanan yang mereka lalui. Tanpa peringatan, kendaraan itu berhenti tepat di depan Siti. Jantungnya berdebar kencang. Rasa tidak enak mulai merayapi dirinya. Salah satu dari pria itu turun dari kendaraan, mengenakan jaket kulit yang robek-robek. Wajahnya menyeringai, seperti predator yang baru saja menemukan mangsanya. Tanpa berkata-kata, dia menarik Siti dengan kasar ke dalam kendaraan. Teriakan Siti tenggelam dalam suara mesin kendaraan yang mendengung keras. Tidak ada yang mendengar. Kepanikan menyerang pikiran Siti. Dengan tubuh yang kecil dan lemah, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tetapi pria itu terlalu kuat. Seiring kendaraan itu melaju semakin jauh dari pusat desa, dia merasa semakin tidak berdaya, dibawa menuju tempat yang tak dikenal. Terbayang dalam pikirannya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Siti mencoba berpikir jernih. Dia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Di dalam kendaraan, pria kedua yang berada di samping sopir ikut tertawa. Mereka berbicara dengan bahasa yang tak bisa dimengerti Siti, namun jelas sekali bahwa mereka hanya ingin melihat ketakutannya. Dalam keputusasaannya, Siti mulai merencanakan sesuatu. Namun, rasa takut dan cemas semakin mendalam saat mereka memasuki jalan yang lebih gelap dan lebih sepi. Jalan yang tampaknya tak pernah berujung. Hanya suara deru mesin dan ketegangan yang menyelimuti udara. Dalam kegelapan itu, Siti merasa seperti dirinya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Sesampainya di sebuah tempat yang terpencil, pria pertama mengeluarkan Siti dari kendaraan dengan kasar. Mereka membawanya ke sebuah bangunan tua yang tampak terlantar. Bangunan yang gelap dan penuh dengan rasa ketakutan. Jauh dari pandangan mata manusia biasa. Di sana, Siti merasakan bahwa harapan semakin menipis. Namun, di luar, di dalam hutan yang lebat, sesosok pasukan yang tak terlihat sedang mendekat. Mereka adalah para prajurit TNI yang tengah melaksanakan patroli rutin, tak jauh dari desa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun insting mereka sebagai penjaga keamanan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara dari hutan yang tidak biasa membuat mereka berhenti sejenak. Kapten Arif, pemimpin pasukan, mengangkat tangannya memberi isyarat untuk berhenti. Dia merasakan sesuatu yang ganjil, dan dengan cepat memberi perintah kepada pasukannya untuk tetap waspada. "Ikuti aku, tetap dalam formasi," ujarnya dengan suara tegas. Di saat yang sama, Siti berada dalam keputusasaan. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Para pria itu memaksanya, membuatnya semakin merasa hancur. Namun, di dalam pikirannya, ada satu hal yang masih terngiang. Dia harus bertahan. Ada secercah harapan yang muncul, meski tipis.
dan harapan itu datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Siti terpaksa mengikuti langkah-langkah para pria itu. Tubuhnya lemah, hati penuh ketakutan. Ia sudah tak bisa lagi melawan karena fisiknya yang tak mampu bertahan. Suara langkah kakinya yang terhenti di depan pintu bangunan tua itu seakan mengalun begitu pelan, menambah ketegangan yang membungkus tubuhnya. Pria pertama mendorongnya masuk ke dalam, disusul oleh pria kedua yang menutup pintu dengan kasar. Ruangan itu gelap dan berbau lembab. Lantainya tertutup oleh debu yang menebal, dan di sudut ruangan ada sebuah jendela yang tampaknya sudah lama tak pernah dibersihkan. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah kecil, memantulkan bayangan-bayangan yang menyeramkan. "Diam!" bentak pria pertama yang memegang tangan Siti. Wajahnya penuh dengan niat jahat yang tak bisa disembunyikan. Dia mendorong Siti ke lantai dengan kasar, dan Siti terjatuh. Keputusasaannya semakin mendalam. Badannya kaku, tak berdaya. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun yang menggerogoti jiwanya. Namun, dalam kekalutan itu, di sudut hatinya yang paling dalam, ada perasaan yang menguatkan, sebuah tekad yang belum bisa dipadamkan. Mungkin saat ini dia tak punya kekuatan fisik, tapi dalam dirinya ada perasaan yang lebih kuat dari ketakutan itu, harapan. Di luar, suara mesin kendaraan yang membawa para pelaku semakin jauh, meninggalkan desa yang sepi dan hening. Tetapi jauh di dalam hutan, pasukan TNI semakin mendekat. Mereka tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, meskipun mereka belum mengetahui persis apa yang ada di depan mereka. Kapten Arif memimpin pasukannya melewati jalur yang tak biasa. Mereka tidak mengira mereka akan terjebak dalam situasi berbahaya seperti ini. Namun intuisinya sebagai pemimpin membuatnya yakin bahwa ada yang perlu diselamatkan. "Ayo, hati-hati. Jangan sampai kita membuat suara yang menarik perhatian mereka," perintahnya kepada anak buahnya. Matanya tajam memandang ke segala arah. Suasana semakin mencekam di dalam bangunan tua itu. Siti bisa merasakan detak jantungnya begitu keras. Hampir seolah seluruh dunia mendengar ketakutannya. Namun, saat itu, saat segalanya terasa hancur, terdengar suara langkah-langkah kaki dari luar, semakin dekat, seperti sebuah petunjuk dari langit. Pria pertama menatap temannya, menandakan bahwa mereka harus segera bertindak. Tanpa peringatan lebih lanjut, pria kedua mulai mendekati Siti, memaksanya untuk menanggalkan pakaiannya. Rasa takut begitu mendalam, namun dalam hati Siti, ada rasa marah yang menggelora. Marah pada ketidakberdayaan, marah pada dunia yang seakan membiarkan hal ini terjadi padanya. Tapi saat itu, sekelebat bayangan muncul dari pintu yang terbuka sedikit. Sebuah suara pelan, namun pasti, terdengar, "Jangan bergerak." Pria pertama dan kedua membeku. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah pasukan bersenjata lengkap berdiri di ambang pintu, dan satu di antaranya mengangkat senapan laras panjang dengan sigap, siap untuk bertindak. "Polisi?" tanya pria pertama dengan suara terengah-engah. "Tunggu, kami." Namun, belum sempat menyelesaikan kata-katanya, seorang prajurit dengan baju tempur khas TNI maju ke depan. Dia memberi isyarat kepada yang lainnya untuk mengepung ruangan itu. Kapten Arif, yang berada di garis depan, melangkah lebih dekat. Matanya tajam menatap kedua pria itu. "Kamu berdua berani menculik dan menyakiti perempuan ini? Kami akan pastikan kamu merasakan akibatnya," serunya dengan suara yang menggelegar. Tindakan cepat pasukan TNI membingungkan para pelaku. Mereka yang awalnya merasa memiliki kuasa dan kekuatan, kini hanya terdiam, melihat pasukan yang jauh lebih terlatih dan siap menghadapi segala ancaman. Pria pertama berusaha menarik senjata dari pinggangnya, namun dengan satu gerakan cepat, seorang prajurit TNI yang ada di belakangnya menahan tangannya. Pria kedua yang berusaha lari ke arah pintu pun segera dijatuhkan oleh dua prajurit lainnya. Ketegangan memuncak saat Kapten Arif melangkah maju dan menghampiri Siti yang masih terbaring di lantai. "Tenang, kami di sini untuk melindungi," katanya dengan suara lembut namun penuh kekuatan, sambil memberikan isyarat kepada seorang prajurit untuk menghampiri Siti dan memberikan bantuan. Siti menatap Kapten Arif dengan mata yang penuh air mata yang campur aduk antara rasa takut yang mendalam dan kebingungannya yang perlahan mulai memudar. Namun, di balik semua itu,
Dia merasakan ada secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perlahan-lahan, dia merasa seperti dia tidak sendirian lagi. Dengan cepat, pasukan TNI mengikat kedua pelaku dan mengarahkan mereka keluar dari bangunan itu. Siti masih terdiam, tetapi kelegaan yang perlahan mulai muncul di wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa aman untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai. Keputusan para pelaku untuk menyakiti dia kini berbalik menjadi bumerang yang mereka tidak bisa hindari. Kapten Arif menatap Siti, memastikan bahwa dia baik-baik saja. "Kami akan membawamu ke tempat aman," katanya. "Ini sudah selesai. Kamu tidak perlu takut lagi." Dengan perlahan, Siti berdiri, masih terguncang. Namun untuk pertama kalinya sejak malam itu, dia merasa seperti ada seseorang yang peduli. Ada harapan yang kembali tumbuh di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa berkat keberanian TNI, hidupnya tidak akan berakhir malam ini. Siti menatap pasukan yang membawanya keluar dari kegelapan, menuju jalan yang penuh cahaya dan keadilan yang akan segera datang. Malam semakin larut, namun ketegangan di dalam hutan dan di sekitar desa itu justru semakin memuncak. Siti yang sebelumnya terbaring tak berdaya, kini beranjak perlahan di bawah perlindungan pasukan TNI. Kapten Arif dan anak buahnya bergerak sigap, menyusun strategi agar para pelaku tidak bisa melarikan diri. Mereka tahu, waktu adalah segalanya, dan setiap detik yang terlewat adalah kesempatan bagi kejahatan untuk menang. Di luar bangunan, suasana semakin tegang. Pasukan TNI sudah menguasai area tersebut, dan Kapten Arif memerintahkan timnya untuk segera mengamankan lokasi. Beberapa prajurit melakukan pengepungan di sekitar bangunan tua itu, sementara yang lainnya memastikan tidak ada lagi ancaman dari luar. Laporan situasi. Perintah Kapten Arif kepada salah satu prajurit yang bertugas di luar. "Semua aman di sekitar perimeter, Kapten. Kami sudah mengunci semua jalur keluar," jawab prajurit itu dengan tenang. Arif mengangguk singkat, lalu menoleh pada Siti yang masih tampak kebingungan dan ketakutan. Ia melihat wajah wanita muda itu yang penuh luka batin, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya yakin bahwa Siti akan bisa melewati semuanya. "Kami akan membawa kamu ke tempat aman," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Siti hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca, tetapi ada kelegaan yang mulai terasa. Perasaan takut yang begitu menguasai tubuhnya perlahan-lahan berganti dengan rasa aman yang datang bersama kehadiran pasukan TNI. Namun, aksi penyelamatan ini bukan tanpa risiko. TNI tidak hanya berhadapan dengan pelaku yang mereka hadapi langsung, tetapi juga dengan kemungkinan ancaman lain yang mengintai. Arif tahu bahwa ada kemungkinan kelompok ini bukanlah yang terakhir. Mereka mungkin hanya sebagian dari jaringan yang lebih besar, dan Siti, yang menjadi saksi hidup, bisa menjadi target berikutnya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari arah barat, diikuti dengan derap langkah cepat prajurit TNI yang bergegas menuju titik suara itu. Kapten Arif memberi perintah cepat kepada anak buahnya. "Cek sumber tembakan. Jangan ada yang lolos." Tanpa membuang waktu, ia berlari ke depan, mengoordinasi semua langkah dengan kecepatan tinggi. Ada kesunyian yang menakutkan sebelum serangan itu terjadi, dan Arif tahu mereka tidak bisa lengah sedikit pun. Siti, yang kini berada di dekat sebuah tempat perlindungan sementara, dipastikan dalam keadaan aman oleh seorang prajurit TNI. Dia merasa cemas, namun jauh di dalam hatinya ada rasa percaya bahwa ini akan berakhir dengan baik. Keberanian yang ditunjukkan oleh pasukan TNI telah memberi harapan baru baginya. Dalam keheningan yang menegangkan, tim TNI bergerak cepat. Mereka memburu pelaku yang kini sudah dalam keadaan terikat dan tak bisa lagi melawan. Dengan cara yang terkoordinasi dan penuh kewaspadaan, para prajurit TNI berhasil mengatasi situasi dengan tenang, tetapi dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Prajurit pertama yang menangkap pelaku utama, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh keganasan, menariknya dengan kasar ke depan. Pria itu tak bisa lagi mengelak. Senapan yang sebelumnya ia anggap sebagai senjata ampuh kini tak lebih dari barang yang terbuang. Kapten Arif mendekati pria tersebut dengan tatapan tajam. "Kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan," katanya dengan tegas. Suaranya bagaikan pedang yang siap menebas kejahatan. Para pelaku yang sebelumnya tampak berani kini hanya bisa diam,
Matanya penuh rasa takut. Mereka sadar, tak ada jalan untuk melarikan diri lagi. TNI sudah berada di sana, dan mereka tidak akan pergi sebelum memastikan keadilan ditegakkan. Kapten Arif memerintahkan 2 prajurit untuk mengawal pelaku yang sudah ditangkap menuju lokasi aman. Siti akhirnya dibawa kembali ke titik aman, tempat di mana pasukan TNI menunggu untuk memulainya langkah selanjutnya. Siti merasa dirinya tidak lagi berada dalam kegelapan. Dalam pelukan perlindungan, dalam keberanian yang ditunjukkan oleh TNI, dia merasakan kembali kehidupan yang seolah hilang begitu saja beberapa waktu lalu. Meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan, Siti tahu, kehidupannya kini dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kapten Arif menatapnya sekali lagi, memastikan bahwa dia baik-baik saja. "Kamu tidak perlu khawatir lagi," katanya penuh keyakinan. Di luar, suara tembakan dan pertempuran telah mereda. Siti melihat para prajurit TNI yang mulai mengatur barisan, memastikan bahwa segala ancaman telah dapat ditangani. Beberapa pria yang pernah menculiknya kini sudah terikat erat, tidak bisa bergerak, dan Siti tahu keadilan akan segera datang bagi mereka. Tapi dalam pikirannya, Siti bukan hanya merasa takut dan marah. Sebuah perasaan lain juga muncul, perasaan yang lebih dalam, lebih tenang, perasaan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja untuk melindungi mereka yang tak berdaya. Kapten Arif memberi isyarat kepada tim medis yang telah tiba di lokasi. Mereka segera mengarahkan Siti menuju mobil yang telah disiapkan untuk membawanya ke tempat yang lebih aman, tempat yang jauh dari bayang-bayang teror yang baru saja menimpanya. Dengan satu perintah terakhir, pasukan TNI segera menuntaskan misi mereka, membawa para pelaku ke tempat yang layak, agar mereka membayar atas segala perbuatan mereka. Siti, meskipun masih bergetar dan terhuyung-huyung, merasa seolah bebannya mulai berkurang. Pasukan TNI telah menyelamatkannya, membawa harapan baru, dan memulihkan kembali rasa aman yang pernah hilang. Keheningan malam perlahan digantikan oleh suara mesin yang menggelinding, tanda bahwa evakuasi telah dimulai. Siti, yang kini duduk di dalam kendaraan yang membawa dirinya menuju tempat aman, menatap keluar jendela. Meskipun tubuhnya masih lelah dan rasa sakit terus merayapi, ada perasaan yang lebih kuat dalam dirinya, rasa lega yang mulai mengisi hatinya. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi rasa takut yang menghantuinya. Pasukan TNI telah menepati janji mereka untuk melindungi, dan ia merasa, untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ada secercah harapan dalam hidupnya. Di luar kendaraan, suasana malam semakin gelap. Hutan yang dulu terasa begitu mengerikan kini tampak lebih tenang, seolah mendukung proses penyembuhan yang baru saja dimulai. Mobil itu melaju perlahan, menyusuri jalanan yang kini tampak lebih ramah, lebih aman. Siti, yang sebelumnya begitu terhimpit ketakutan, akhirnya bisa bernapas dengan lebih lega. Sesampainya di tempat yang lebih aman, Siti dipandu oleh seorang prajurit menuju sebuah rumah yang telah disiapkan untuknya. Rumah itu bukan hanya sebuah tempat perlindungan, melainkan simbol dari sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju pemulihan. Di dalam rumah itu, Siti disambut oleh seorang wanita dari tim medis yang dengan lembut mempersilakan ia duduk. "Tenang saja, kami di sini untuk membantu," kata wanita itu dengan senyuman yang menenangkan. Siti hanya mengangguk lemah. Kata-kata itu terasa seperti angin sejuk yang menyentuh hati yang mulai terpecah-pecah. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah merasa diterima dan dihargai seperti ini. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sana, Kapten Arif dan pasukannya memulai langkah selanjutnya. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dari lokasi kejadian dan mempersiapkan segala sesuatu untuk membawa pelaku ke pengadilan. Para pelaku yang kini dalam keadaan terikat dipindahkan dengan pengawalan ketat. Mereka akan dihadapkan pada keadilan yang sejati. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Para prajurit TNI bergerak dengan terorganisir, memastikan bahwa setiap langkah mereka diambil dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Mereka tahu bahwa setiap keputusan mereka akan menentukan bukan hanya nasib para pelaku, tetapi juga nasib Siti dan banyak korban lainnya yang mungkin menghadapi nasib yang sama di luar sana. Ketegangan yang terjadi saat para pelaku ditangkap kini berbalik menjadi kemenangan. Dalam kesunyian yang meresap, Siti merasa seperti dirinya bukan hanya seorang korban,
tetapi juga seorang pemenang. Dia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa perjalanan pemulihannya baru saja dimulai. Sementara itu, berita tentang keberhasilan pasukan TNI dalam menggagalkan tindakan keji terhadap Siti segera menyebar ke seluruh desa. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui apa yang terjadi kini terkejut dengan keberanian TNI yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melihat pasukan TNI bukan hanya sebagai penjaga negara, tetapi sebagai pahlawan yang melindungi mereka dari ancaman-ancaman yang tak terduga. Masyarakat bersatu dalam rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada TNI, yang selalu ada ketika dibutuhkan. Siti yang kini tinggal di tempat yang aman, dikelilingi oleh tim medis dan psikolog, mulai menjalani proses penyembuhan. Dalam sesi konseling, dia menceritakan semuanya, mulai dari perasaan takut yang menguasai dirinya, hingga rasa syukur yang datang setelah TNI datang untuk menyelamatkannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah langkah menuju pemulihan, menuju kehidupan yang baru, di mana dia bisa kembali merasakan kedamaian. Namun, meskipun proses penyembuhan itu panjang, ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan dari hatinya. Rasa terima kasih yang mendalam kepada pasukan TNI yang telah memberinya harapan. Mereka tidak hanya menyelamatkannya dari ancaman fisik, tetapi juga memberi kembali kehidupannya, bahkan memberikan kesempatan untuk berdiri dan melawan ketakutannya. Di pengadilan, para pelaku akhirnya dihadapkan pada hukuman yang setimpal. Kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya merusak satu nyawa, tetapi juga merusak rasa aman yang seharusnya menjadi hak setiap individu. Namun, keadilan akhirnya ditegakkan, dan dengan itu, sebuah pesan kuat disampaikan kepada dunia, bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan, tidak ada tempat bagi ketidakadilan. Para pelaku mendapat hukuman yang mereka layak terima, dan dunia kini tahu bahwa tidak ada yang akan bisa lolos dari perbuatan kejam mereka. Penutupan. Hari itu, setelah semua selesai, Siti berdiri di halaman tempat tinggalnya yang baru. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan warna oranye yang hangat di langit. Di sana, di tengah keheningan alam, Siti merasa dirinya kembali. Tidak sepenuhnya utuh, tapi dia tahu bahwa hidup ini masih layak untuk diperjuangkan. Kapten Arif, yang beberapa kali telah mengunjungi Siti untuk memastikan dia baik-baik saja, berdiri di sampingnya. "Kamu sudah kuat. Dunia ini lebih baik karena orang-orang seperti kamu," katanya dengan penuh penghargaan. Siti menatap langit. Sebuah senyuman kecil terbentuk di wajahnya. "Terima kasih untuk memberi saya kesempatan kedua." Meskipun luka itu mungkin akan tetap ada, Siti tahu bahwa dia tak lagi sendirian. Ada pahlawan yang selalu siap melindungi. Dalam dirinya, ia merasa seolah ia bukan hanya seorang korban, tetapi seorang pejuang. Seorang perempuan yang, meskipun telah melalui kegelapan, kini dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Dan itulah yang akan mengarahkannya menuju masa depan yang penuh harapan. Siti mengangkat kepalanya, menatap jauh ke depan. Perjalanan pemulihannya memang baru dimulai, namun dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin yakin bahwa hidup ini masih layak dijalani, dan tak ada yang bisa menghentikan langkahnya menuju kebebasan. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun proses penyembuhan fisik Siti berjalan dengan baik, luka batinnya masih terasa. Dalam malam-malam yang sunyi, Siti sering terjaga, mengenang kembali detik-detik menakutkan yang hampir mengakhiri hidupnya. Setiap suara yang datang dari luar, setiap gerakan yang tiba-tiba, membuatnya teringat akan malam itu. Namun, ada perubahan yang perlahan terjadi dalam dirinya. Siti mulai belajar untuk menghadapi ketakutannya. Di hari yang cerah, Siti duduk di halaman rumah barunya, menyandarkan tubuhnya pada kursi kayu yang sudah mulai lapuk oleh waktu. Matahari pagi yang hangat menyinari wajahnya, dan sejenak ia merasakan kedamaian. Tidak ada lagi ancaman yang mengintainya. Tidak ada lagi rasa takut yang mencekam. Di hadapannya, terhampar ladang hijau yang luas. Bunga-bunga liar bermekaran dengan indah. Keindahan alam itu seolah mengingatkannya akan segala sesuatu yang indah dalam hidupnya. Sesuatu yang sempat hilang saat teror itu datang, tapi kini mulai kembali. Perlahan, dengan setiap hembusan angin yang menyentuh wajahnya,
Siti mulai merasa bahwa dia bisa memaafkan dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Dalam perjalanan pemulihan ini, Siti banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman baru yang ia kenal di pusat rehabilitasi. Mereka adalah korban yang juga melalui ujian berat dalam hidup. Namun bersama-sama mereka mulai menyembuhkan diri. Di sini, Siti belajar bahwa rasa sakit yang ia alami bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan. Salah satu teman dekatnya di pusat rehabilitasi adalah Rina, seorang wanita yang memiliki pengalaman serupa. Dan bersama Rina, Siti merasa lebih kuat. Rina mengajarinya banyak hal tentang bagaimana cara menghadapinya, tentang memaafkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri yang telah hancur. Mereka berdua sering berbicara lama, saling mendukung, berbagi cerita tentang bagaimana mereka melewati trauma masing-masing. Melalui percakapan-percakapan itu, Siti merasa seperti dirinya tidak lagi sendiri, dan rasa takut yang semula begitu menguasai mulai mereda. Pada suatu sore, saat Siti dan Rina sedang berbicara di taman, seorang pria muda datang menghampiri mereka. Pria itu adalah Dimas, seorang relawan yang bekerja di pusat rehabilitasi. Dengan senyum tulus, Dimas mendekat dan memperkenalkan diri. Siti, Rina, saya Dimas. Saya ingin mengatakan, saya sangat mengagumi kekuatan kalian berdua. Apa yang kalian alami sangat berat. Tapi kalian sudah mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa, kata Dimas, suaranya penuh empati. Siti tersenyum kecil, merasa tersentuh dengan kata-kata Dimas. Ia merasa ada banyak orang di luar sana yang peduli padanya. Siti merasa perlahan ia mulai membuka diri kembali kepada dunia, meskipun jalan itu masih panjang. Dengan dukungan dari orang-orang sekitarnya, ia merasa semakin yakin bahwa ia akan kembali menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Saat sore itu berakhir dan matahari mulai tenggelam, Dimas menawarkan untuk mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar desa. Bagaimana kalau kita menghabiskan waktu sejenak di luar? Terkadang udara segar bisa membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda, ajaknya. Siti dan Rina setuju, dan bersama mereka berjalan menuju keluar pusat rehabilitasi, menyusuri jalan setapak yang berbatu, melewati pepohonan yang rindang. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin ringan. Mereka tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan masa lalu, meskipun kenangan itu tetap ada. Namun kini, mereka lebih memilih untuk membangun masa depan yang lebih baik, dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil. Malam itu, saat Siti kembali ke rumah barunya, ia menatap langit yang penuh dengan bintang. Keheningan malam kembali menyelimuti. Namun kali ini, Siti merasakannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak merasa sendirian lagi. Di dunia ini, ada banyak orang yang peduli padanya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah terlupakan. Perlahan, hatinya mulai pulih, dan ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Pada hari berikutnya, Siti merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup. Meskipun ada hari-hari ketika rasa takut dan cemas datang kembali, ia tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan kekuatan yang telah ia bangun dalam dirinya dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia yakin bahwa masa depan yang penuh harapan menunggunya. Kapten Arif, yang terus memantau perkembangan Siti, mengunjungi pusat rehabilitasi tempat Siti tinggal. Ia duduk bersama Siti dan berbicara tentang banyak hal, tentang keberanian, ketabahan, dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi tantangan hidup. Kapten Arif tahu bahwa meskipun Siti telah selamat dari ancaman fisik, perjalanan penyembuhannya masih jauh dari selesai. Siti, kata Kapten Arif, kamu adalah contoh dari apa artinya menjadi seorang pejuang. Aku tahu, masa depanmu akan lebih cerah, dan suatu saat nanti, kamu akan bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Siti menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kapten. Tanpa kalian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Kapten Arif tersenyum dengan bangga. Kami hanya melakukan tugas kami. Kamu yang telah membuat keputusan untuk melanjutkan hidup. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Siti mengangguk, merasa lebih kuat dengan kata-kata itu. Dia tahu
Meskipun dunia ini kadang penuh dengan kegelapan, masih ada banyak cahaya di dalamnya. Cahaya itu bukan hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri, dari tekad dan keberanian untuk terus bertahan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa perjalanan hidup ini adalah miliknya untuk dijalani. Dan meskipun ia pernah terjatuh, ia akan terus bangkit, melangkah menuju masa depan dengan penuh harapan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan berlalu sejak Siti memulai kehidupan baru di desa yang tenang itu. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rutinitas yang memberi rasa aman dan keseimbangan. Dia melanjutkan terapi dengan psikolog, mengikuti sesi rehabilitasi, dan semakin banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh kembali. Meskipun masih ada bayang-bayang masa lalu yang kadang datang tanpa diundang, Siti merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa yang tak terduga datang menguji keteguhan hati Siti. Siti sedang berada di pasar desa, membeli beberapa bahan makanan untuk keperluan sehari-hari. Saat berjalan melewati kios-kios yang ramai dengan warga yang sibuk, dia tiba-tiba melihat seorang pria yang tampak familiar. Seorang pria yang wajahnya pernah menghantuinya dalam mimpi buruknya. Itu adalah salah satu pelaku yang dulu menculiknya. Jantung Siti berdegup kencang, dan tubuhnya seketika terasa kaku. Dia berhenti sejenak, mencoba memastikan apakah itu benar-benar orang yang sama. Pria itu, yang kini sedang berbicara dengan seorang pedagang sayuran, tidak menyadari bahwa Siti sedang mengamati gerak-geriknya. Wajahnya tidak berubah banyak, namun ada sesuatu yang sangat membekas dalam ingatan Siti tentang ekspresi penuh kebencian yang pernah ia lihat di malam itu. Siti merasa darahnya berdesir. Tubuhnya terasa dingin. Sekejap, ingatannya kembali ke malam yang penuh teror. Bagaimana pria itu dan rekannya telah merenggut kebebasannya, memperlakukan dirinya seperti objek tanpa rasa hormat. Dalam sekejap, semuanya kembali seperti dulu. Rasa takut yang menghimpit, rasa jijik yang menyelimutinya, dan rasa putus asa yang datang begitu mendalam. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah lebih kuat dari ini." Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan perasaannya yang mulai mengguncang. Dia tahu dia harus bertindak hati-hati, agar situasi ini tidak menjadi lebih buruk. Dia mengalihkan pandangannya sejenak, mencoba untuk menenangkan diri dan meresapi setiap detik yang berlalu. Dengan tenang, dia melangkah mundur, berusaha menyembunyikan wajahnya agar tidak dikenali. Perlahan, dia berjalan menjauh dari keramaian pasar menuju jalan kecil yang sepi di pinggir desa. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, tetapi dia tahu dia tidak bisa membiarkan ketakutannya menguasai dirinya lagi. Namun, rasa takut itu tetap membayangi. Saat tiba di rumah, Siti segera mengunci pintu dan duduk di meja, mencoba menenangkan dirinya. Tangannya gemetar saat dia menyalakan lampu dan duduk dengan kepala tertunduk. Meskipun dia tidak lagi berada dalam bahaya fisik, perasaan terancam itu kembali datang seolah-olah waktu itu tak pernah berlalu. Pada malam yang sama, Rina datang mengunjunginya. Melihat kondisi Siti yang tertekan, Rina segera duduk di sampingnya dan meraih tangan Siti dengan lembut. "Siti, apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat tertekan," tanya Rina dengan penuh perhatian. Siti menghela napas panjang, mencoba mengungkapkan apa yang baru saja dia alami. "Aku melihatnya, Rina. Dia salah satu dari mereka. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Rina menatapnya dengan empati, mengerti betul perasaan yang sedang dialami oleh Siti. "Siti, itu hanya bayangan masa lalu. Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Jangan biarkan dia mengambil kekuatanmu lagi." Siti menatap Rina, mencoba menyerap kata-kata temannya. "Tapi aku masih takut. Bahkan setelah semua yang sudah terjadi, aku merasa seperti dia bisa datang kapan saja dan menghancurkan semuanya lagi." Rina menggenggam tangan Siti lebih erat. "Siti, apa yang membuatmu kuat adalah bahwa kamu sudah memilih untuk melawan. Kamu sudah hidup di dunia yang baru sekarang. Masa lalu tidak akan pernah bisa menguasai masa depanmu, kecuali kamu membiarkannya."
Siti terdiam sejenak. Kata-kata Rina menyentuh hatinya. Dia tahu bahwa untuk benar-benar sembuh, dia harus berani menghadapi rasa takut itu. Berani melangkah maju meski masa lalunya terus berusaha mengikutinya. Dengan perlahan, Siti mengangguk, mencoba untuk percaya pada kata-kata temannya. Kamu benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku harus membiarkan mereka pergi. Rina tersenyum, memberikan pelukan singkat pada Siti. Kamu tidak sendiri, Siti. Kami semua di sini bersamamu. Malam itu, meskipun rasa takut masih terpendam, Siti merasa sedikit lebih ringan. Dengan dukungan teman-temannya, dia mulai merasa bahwa dia memiliki kontrol atas hidupnya lagi. Kekuatan untuk melanjutkan hidup bukan datang dari tanpa rasa takut, tetapi dari kemampuan untuk menghadapinya dan tetap berdiri tegak meski itu terasa menakutkan. Hari berikutnya, Siti pergi menemui Kapten Arif. Dia ingin berbicara tentang apa yang terjadi kemarin, untuk melepaskan ketegangan yang masih menggelayuti hatinya. Setelah mendengarkan dengan seksama, Kapten Arif berkata, "Ini adalah bagian dari perjalanan penyembuhan, Siti. Apa yang kamu alami kemarin adalah ujian, dan kamu sudah lulus ujian itu. Kamu menghadapi ketakutanmu dan memilih untuk melangkah maju." Siti merasa ada kelegaan setelah mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa ketakutannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengontrol hidupnya. "Apa yang perlu aku lakukan sekarang, Kapten?" tanyanya, suara penuh harap. "Terus hidup, terus berjalan. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai kamu lagi. Ingat, kamu sudah lebih kuat sekarang," jawab Kapten Arif dengan senyum penuh keyakinan. Dengan setiap kata yang diberikan oleh Kapten Arif, Siti merasa lebih siap menghadapi dunia lagi. Meskipun jalan ke depan penuh tantangan, dia tahu bahwa dia tidak perlu melangkah sendirian. Dengan dukungan dari orang-orang yang peduli padanya, Siti mulai percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan dan keberanian. Dia tidak lagi menjadi korban, tetapi seorang pejuang yang mampu bangkit dan menguasai kehidupannya. Meskipun masa lalu selalu ada dalam ingatan, yang penting baginya sekarang adalah melangkah ke depan, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Setelah peristiwa yang mengguncang di pasar, Siti mulai memahami bahwa proses penyembuhan bukanlah sebuah garis lurus. Kadang ada hari-hari penuh kegelapan, kadang ada pula hari-hari yang terasa penuh harapan. Namun, dia tahu satu hal pasti, hidup tidak bisa diprediksi, dan untuk itu dia harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Siti memutuskan untuk memulai langkah besar berikutnya dalam hidupnya. Setelah berbicara dengan Kapten Arif dan mengikuti nasihat dari Rina, dia akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja. Sebelumnya, dia merasa takut untuk melangkah keluar dari zona aman yang telah dia bangun di rumah barunya. Tetapi kini dia merasa lebih siap untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Ia mulai mencari pekerjaan kecil di desa. Pekerjaan yang dapat memberinya rutinitas dan memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Meskipun takut akan penolakan atau bahkan rasa tidak nyaman, Siti tahu bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut. Pekerjaan pertama yang dia dapatkan adalah sebagai penjaga toko kecil di ujung jalan utama desa. Toko itu tidak besar, namun pemiliknya adalah wanita tua yang ramah, yang bernama Ibu Sari. Ibu Sari sudah lama menjadi bagian dari komunitas desa, dan dia sangat menghargai keberanian Siti untuk kembali bekerja setelah semua yang telah terjadi. Hari pertama bekerja di toko itu, Siti merasa cemas. Dia merasa semua mata di desa akan menghakimi dirinya, dan perasaan tidak nyaman itu langsung menghantui begitu dia melangkah memasuki toko. Tapi, sesuatu yang berbeda terjadi. Ternyata, warga desa yang datang ke toko itu menunjukkan sikap yang sangat ramah. Mereka berbicara dengan Siti dengan penuh kasih dan tidak ada sedikit pun tanda penghakiman. "Selamat datang, Siti. Senang sekali kamu bisa bergabung di sini," kata Ibu Sari dengan senyum tulus. "Kami tahu kamu kuat. Kamu pasti akan melakukannya dengan baik." Siti merasa cemas saat pertama kali menghadapi pelanggan. Tetapi setiap kali Ibu Sari atau pelanggan berbicara dengannya, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Ternyata,
Tidak semua orang di dunia ini menilai hanya dari masa lalu atau apa yang telah terjadi. Mereka menghargai siapa dia sekarang, bukan siapa dia dulu. Hari-hari berlalu, dan setiap hari di toko itu, Siti mulai merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa seperti bagian dari komunitas ini, sebuah komunitas yang tidak menghakimi, melainkan mendukung dan memberinya kesempatan untuk berkembang. Perlahan, dia mulai membuka diri lebih banyak dan menganggap pekerjaannya sebagai langkah untuk membangun kembali kehidupannya. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Siti merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun dia telah membangun kembali rutinitas yang stabil dan mendapat dukungan dari banyak orang, ada perasaan tidak utuh yang masih tersisa. Ada bagian dari dirinya yang belum bisa ia temukan kembali, keinginan untuk meraih tujuannya sendiri, untuk memberikan sesuatu lebih dari sekadar bertahan hidup. Suatu hari, saat Siti sedang bekerja di toko, seorang wanita muda datang dan mulai berbicara dengannya. Wanita itu tampak sedikit gelisah, seolah-olah sedang berusaha mencari seseorang untuk diajak berbicara. Setelah beberapa menit berbincang, wanita itu mengungkapkan bahwa dia adalah korban kekerasan rumah tangga dan sedang berusaha untuk menemukan cara untuk keluar dari hubungan yang mengancam nyawanya. "Apakah Anda tahu tempat di mana saya bisa mendapatkan bantuan?" tanya wanita itu. Suara hampir berbisik, penuh dengan ketakutan. Siti terdiam sesaat, meresapi kata-kata wanita itu. Rasa sakit yang pernah dia alami kembali datang, namun kali ini berbeda. Bukan rasa takut atau perasaan terancam, melainkan rasa empati yang dalam, rasa ingin membantu. Di hadapan wanita ini, Siti melihat dirinya beberapa bulan yang lalu, seorang wanita yang merasa terperangkap, tidak tahu harus berbuat apa, hanya berharap ada seseorang yang datang untuk menolong. Saya tahu seseorang yang bisa membantu," kata Siti dengan suara lembut, menenangkan. "Saya akan mengarahkanmu ke tempat yang aman. Kamu tidak sendirian." Wanita itu menatap Siti dengan mata penuh terima kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Siti merasakan keberanian dan kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya. Dia tahu, saat itu, bahwa proses penyembuhan dirinya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Dia bisa memberi kembali kepada dunia, memberi harapan bagi orang lain yang terjebak dalam kegelapan yang sama seperti yang pernah dia alami. Malam itu, setelah bekerja, Siti merenung. Di tengah perasaan yang bercampur aduk, dia menyadari satu hal penting. Proses pemulihannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang lain yang membutuhkan pertolongan. Di saat-saat terburuknya, dia merasa dihargai dan diberi kesempatan. Kini, dia merasa siap untuk memberi kembali, menjadi seseorang yang tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga bisa membantu orang lain untuk bangkit. Keesokan harinya, Siti mengunjungi pusat rehabilitasi di mana dia dulu menjalani terapi, untuk menawarkan diri sebagai relawan. Ia ingin memberikan dukungan bagi orang-orang yang berada dalam posisi yang sama seperti dirinya dulu. Dia ingin berbagi pengalaman dan memberi mereka harapan bahwa penyembuhan itu mungkin, bahwa kehidupan setelah trauma bisa jadi lebih baik. "Semua yang kamu lewati membuatmu lebih kuat," kata seorang terapis di pusat rehabilitasi saat Siti mengungkapkan niatnya untuk menjadi relawan. "Kamu bisa membantu mereka yang membutuhkan. Pengalamanmu adalah kekuatan yang bisa membawa perubahan." Dengan hati yang penuh tekad, Siti memulai babak baru dalam hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Dia tahu jalan di depannya akan penuh tantangan, namun ia siap menghadapinya. Dengan setiap langkah yang diambil, Siti semakin percaya bahwa hidup ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang mengubahnya menjadi kekuatan untuk masa depan. Siti kini lebih dari sekadar korban yang selamat. Dia adalah seseorang yang telah menemukan makna dalam perjalanan hidupnya, seorang wanita yang siap membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan mereka. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Siti tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan peluang, dan dia bertekad untuk mengejar setiap peluang yang ada, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan dukungan. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin merasa nyaman dengan peran barunya sebagai relawan di pusat rehabilitasi. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang yang sedang berjuang,
Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyembuhan pribadi. Dalam dirinya tumbuh rasa tanggung jawab yang kuat untuk memberikan kembali apa yang telah ia terima dari orang lain yang telah membantu dirinya bangkit. Siti sering berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat rehabilitasi, terutama mereka yang baru saja mengalaminya, seperti dirinya dulu. Cerita-cerita mereka sering membuat hatinya terasa teriris, tetapi pada saat yang sama, juga memberikan kekuatan. Dia bisa melihat dirinya dalam mereka. Dalam mata mereka, dia melihat kebingungan, ketakutan, dan perasaan tak berdaya yang pernah ia rasakan. Tapi di saat yang sama, dia juga melihat potensi untuk pemulihan, potensi untuk hidup lebih baik. Pada suatu sore, Siti sedang duduk di ruang terapi bersama seorang wanita muda yang baru saja tiba di pusat rehabilitasi, bernama Lina. Lina, yang masih sangat terkejut dan bingung dengan kenyataan yang ia hadapi, tanpa ragu saat berbicara. Aku merasa seperti tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku," kata Lina, suara terputus-putus. Siti menatapnya dengan penuh perhatian. Ia merasakan rasa sakit yang mendalam dalam kata-kata itu. Ia tahu betul bagaimana rasanya merasa hilang dan terjebak dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Lina menghela napas. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terlalu banyak untuk ditanggung." Dengan lembut, Siti meraih tangan Lina. "Aku tahu rasanya, Lina. Aku juga pernah merasa seperti itu. Kehilangan harapan, merasa terperangkap. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan ingin membantu." Siti kemudian menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia selamat dari trauma, bagaimana ia perlahan bangkit, dan bagaimana kini ia ada di sini, berdiri sebagai saksi hidup bahwa pemulihan itu mungkin. "Aku pernah merasa tidak ada jalan keluar. Tapi lihat sekarang, kita semua bisa sembuh, kita semua bisa bangkit. Itu mungkin, jika kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri." Lina terdiam beberapa saat, mencoba mencerna kata-kata Siti. Akhirnya, dengan suara lirih, Lina berkata, "Kau benar, aku harus mencoba. Aku ingin menjadi lebih kuat." Siti mengangguk dengan senyum lembut. "Kita semua punya kekuatan itu, Lina. Kadang kita hanya perlu sedikit waktu untuk menemukannya." Hari-hari berikutnya, Siti semakin sering berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat rehabilitasi. Ia mulai mengadakan kelompok diskusi dan sesi berbagi pengalaman, di mana mereka bisa saling mendukung dan saling menguatkan. Dengan setiap percakapan, ia melihat betapa pentingnya berbagi cerita dan mendengar orang lain. Dia merasa bahwa dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka, dia juga semakin memperkuat dirinya sendiri. Siti menyadari bahwa pemulihan tidak hanya tentang menghentikan rasa sakit, tetapi tentang menerima diri dan merangkul proses itu dengan penuh kasih. Setiap orang yang datang ke pusat rehabilitasi memiliki kisahnya sendiri, dan masing-masing dari mereka sedang berjuang untuk menemukan kembali rasa aman, cinta, dan kebebasan dalam hidup mereka. Siti merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Di tengah perjalanan baru ini, Siti tidak hanya membantu orang lain, tetapi dia juga semakin memahami dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa bagian dari penyembuhannya adalah dengan memberikan kepada orang lain, dengan berbagi apa yang telah ia pelajari. Dia mulai mengembangkan proyek untuk mendukung perempuan yang menjadi korban kekerasan, sebuah program pelatihan yang mengajarkan keterampilan hidup dan pemberdayaan diri, serta membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik setelah trauma. Suatu hari, setelah salah satu sesi di pusat rehabilitasi, Kapten Arif mengunjunginya. Dia membawa kabar baik. Sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan telah tertarik dengan inisiatif yang Siti jalankan. Mereka ingin bekerja sama untuk memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Siti terkejut, tak percaya. "Benarkah? Aku tidak tahu harus berkata apa." Kapten Arif tersenyum, penuh kebanggaan. "Apa yang kamu lakukan di sini luar biasa, Siti. Kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, tetapi juga membantu orang lain untuk sembuh. Ini adalah langkah besar, dan kamu berhak mendapatkan kesempatan ini." Siti merasa seolah-olah dunia terbuka lebar di hadapannya.
Dengan dukungan Kapten Arif dan organisasi itu, program pemberdayaan perempuan yang ia impikan akan dapat mencakup lebih banyak orang, memberi lebih banyak harapan kepada mereka yang terluka. Setelah menerima kabar tersebut, Siti memutuskan untuk mengorganisir sebuah acara besar di desa sebagai bentuk peluncuran proyek ini. Ia ingin memperkenalkan programnya kepada lebih banyak orang, tidak hanya kepada mereka yang membutuhkan dukungan, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dan bagaimana cara membantu korban yang terjebak dalam situasi tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh banyak warga desa, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat. Siti berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana pentingnya memberdayakan perempuan dan memberikan mereka kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik setelah trauma. Ia juga menekankan bahwa penting bagi komunitas untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman bagi semua orang. Di tengah acara, seorang wanita yang dikenal sebagai Ibu Ayu, seorang tokoh masyarakat desa, maju dan memberi sambutan. "Saya bangga dengan apa yang telah dilakukan Siti. Saya tahu betapa besar perjuangannya, dan sekarang dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang di sekitar kita. Kita semua harus mendukungnya, karena kita bisa membuat dunia ini lebih baik untuk kita semua." Kata-kata Ibu Ayu membuat Siti merasa sangat dihargai. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima, tidak hanya sebagai seseorang yang pernah terluka, tetapi sebagai seorang pemimpin yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Hari itu, Siti merasa seolah-olah langkah-langkah kecil yang ia ambil selama ini akhirnya mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Di sekitar dirinya, ada sebuah komunitas yang mendukung, ada orang-orang yang peduli, dan ada harapan yang terus tumbuh. Dengan tekad baru dan semangat yang menyala, Siti melangkah ke depan, siap menghadapi segala tantangan dan terus membantu lebih banyak orang untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka. Kini, bukan hanya dirinya yang ia selamatkan, tetapi banyak jiwa yang juga mendapat kesempatan untuk sembuh dan bangkit, berkat keberaniannya untuk mengubah hidupnya dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Langkah Siti semakin mantap. Dengan harapan di hatinya, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan ia siap untuk menghadapinya, bersama dengan komunitas yang ia bangun, untuk membawa lebih banyak cahaya ke dunia yang kadang-kadang tampak gelap. Meski perjalanan Siti menuju pemulihan dan pemberdayaan orang lain telah membawa banyak kebahagiaan dan rasa pencapaian, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya, dan itu adalah dirinya sendiri. Meskipun dia merasa semakin kuat setiap hari, ada saat-saat tertentu di mana rasa takut dan rasa bersalah masih muncul. Ada saat-saat di mana dia merasa tidak layak untuk hidup dalam kebahagiaan yang telah ia bangun. Siti merasa bahwa meskipun dia telah membantu banyak orang, masih ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia melihat ke cermin, bayang-bayang masa lalu kadang-kadang kembali menghantuinya. Trauma yang sulit untuk dihapuskan begitu saja. Meskipun dia sudah berbagi ceritanya dengan orang lain dan memberi mereka harapan, ada rasa sepi yang masih tersisa di dalam hatinya. Pada malam yang tenang, Siti duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, tetapi hatinya tetap terasa hangat. Namun, ada perasaan gelisah yang terus mengusik, seperti ada beban yang belum bisa dia lepaskan sepenuhnya. Dia mulai berpikir tentang langkah berikutnya, tentang apa yang masih hilang dalam dirinya, dan apakah dia benar-benar bisa melepaskan masa lalu sepenuhnya. Siti mulai merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Setiap kali ia melihat orang-orang yang datang ke pusat rehabilitasi, ia merasa bahwa mereka melihatnya sebagai seorang yang sudah selesai dengan trauma, sebagai seorang wanita yang sudah berhasil bangkit. Tapi di dalam dirinya, dia merasakan bahwa dia belum selesai, bahwa pemulihan itu adalah perjalanan panjang yang tidak bisa diselesaikan dengan sekejap. Rina, yang selalu ada di sampingnya, menyadari perubahan dalam sikap Siti. Suatu malam, setelah acara peluncuran proyek pemberdayaan perempuan yang sukses, Rina mengajak Siti untuk duduk bersama di luar rumah mereka, di bawah cahaya bulan. "Siti," kata Rina lembut, "aku tahu kamu merasa lebih baik, tetapi jangan menyangkal perasaan yang masih ada dalam dirimu. Kamu bukan mesin yang bisa langsung diperbaiki.
Kamu adalah manusia yang juga butuh waktu untuk benar-benar sembuh sepenuhnya. Siti menatap sahabatnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak tahu kenapa, Rina. Aku merasa sudah memberikan segalanya. Aku sudah membantu orang lain. Tapi kenapa masih ada rasa kosong ini dalam diriku? Kenapa masih ada perasaan takut yang menghantui aku? Rina menggenggam tangan Siti dengan erat. Karena kamu manusia, Siti. Kamu bukan malaikat. Kamu memiliki hak untuk merasa sakit, merasa takut, dan merasa cemas. Itu semua bagian dari perjalananmu. Kamu tidak harus merasa sempurna. Yang terpenting adalah kamu terus melangkah maju. Siti terdiam sejenak. Kata-kata Rina menyentuh hatinya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berusaha untuk mengabaikan perasaan-perasaan tersebut. Rasa takut, keraguan, dan rasa tidak layak. Tetapi mungkin, untuk benar-benar sembuh, ia harus belajar menerima dan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Esok harinya, Siti memutuskan untuk berbicara dengan seorang psikolog yang sudah lama ia kenal. Ia merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam, tanpa rasa takut untuk dianggap lemah atau tidak cukup. Saat sesi terapi dimulai, Siti mulai berbicara tentang perasaan cemas dan takut yang ia rasakan. Kadang, aku merasa tidak bisa melanjutkan semua ini, ujar Siti dengan suara penuh emosi. Aku sudah memberi segalanya, tetapi selalu ada perasaan bahwa aku belum sepenuhnya sembuh. Seolah ada bagian dari diriku yang hilang. Psikolog itu menatapnya dengan penuh perhatian dan mengangguk. Siti, penyembuhan itu bukan tentang menjadi sempurna atau tidak merasa sakit sama sekali. Itu adalah tentang menerima diri kita, termasuk semua luka yang kita miliki, dan berani melangkah meski kita merasa rapuh. Kamu telah melalui begitu banyak, dan apa yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari itu. Perasaan itu sah. Jangan mengabaikannya. Siti merasa ada sesuatu yang melepaskan beban dari pundaknya setelah sesi terapi itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa diberi izin untuk merasa cemas, merasa takut, dan merasa tidak sempurna. Dia sadar bahwa pemulihan bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang belajar untuk hidup dengannya dan tetap melangkah maju, meski dengan ketakutan itu. Di malam hari, setelah sesi terapi, Siti menulis di jurnalnya. Ia menulis tentang perasaan-perasaan yang ia alami, tentang rasa takutnya, tetapi juga tentang tekad untuk terus maju. Dia menulis tentang bagaimana selama ini ia merasa tertekan untuk selalu terlihat kuat, tetapi kini ia mulai memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak merasa lemah. Sebaliknya, itu berarti berani menghadapi kelemahan dan terus bangkit. Siti menutup jurnalnya dan menghela napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah lama, dia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, inilah bagian dari perjalanan yang selama ini dia hindari. Menerima bahwa luka dan rasa takut masih ada, tetapi itu tidak menghentikannya untuk terus bergerak maju. Hari berikutnya, Siti kembali bekerja di pusat rehabilitasi dengan semangat baru. Dia berbagi dengan para peserta bahwa pemulihan adalah perjalanan yang penuh liku, dan bahwa mereka tidak perlu takut untuk merasakan ketakutan, kegagalan, atau kerapuhan. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya luka. Tetapi luka itu tidak akan mendefinisikan siapa kita. Apa yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita memilih untuk hidup setelahnya. Dengan hati yang lebih ringan, Siti merasakan semangat baru. Dia tahu bahwa perjuangan belum berakhir, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan dukungan teman-temannya, komunitasnya, dan keyakinan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat meskipun tidak sempurna, Siti siap melangkah lebih jauh dalam perjalanannya. Pemulihan adalah proses, dan meskipun Siti masih menghadapi tantangan besar di dalam dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia akan terus maju, setiap hari, sedikit demi sedikit. Karena di dalam dirinya, ada kekuatan yang tak terbatas untuk bangkit, dan itulah yang akan membawanya ke tempat yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia bantu. Dengan keberanian yang lebih besar, Siti kini berada di titik yang berbeda dalam hidupnya. Dia telah mengatasi banyak hambatan, tetapi jalan menuju penyembuhan masih panjang. Namun, dia tidak lagi merasa takut akan masa depan.
Siti tahu bahwa, meskipun banyak tantangan yang menanti, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan keyakinan baru, Siti melanjutkan mimpinya untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Program pemberdayaan perempuan yang ia jalankan semakin berkembang, menjangkau lebih banyak komunitas dan memberikan pelatihan keterampilan hidup, dukungan psikologis, serta kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari, Siti semakin merasa yakin bahwa dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi banyak orang harapan untuk masa depan mereka. Meskipun hidupnya penuh tantangan, Siti tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil memiliki dampak besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Di atas semua itu, Siti menyadari bahwa perjalanan pemulihan itu adalah sesuatu yang terus berlanjut. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memberi kembali kepada dunia yang penuh dengan kasih. Dengan hati yang penuh harapan, Siti terus melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang ada, karena ia tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam dirinya, dan dalam setiap orang yang berani bangkit dari luka mereka. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.